Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Azizah dengan NIM 1701047 Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medis D3 Teknik Ronsen Universitas Widya-Usada Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah studi literatur saya yang berjudul Analisis Waktu Tunggu Fototorak Pasien Rawat Jalan di Instalasi Radiologi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nani Suraningsih selaku pembimbing satu saya, serta Ibu Trisna Budiwati selaku pembimbing kedua saya, yang telah membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Saya akan menjelaskan beberapa bab dari KTI saya ini. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab 1, yaitu latar belakang, bab 2, kajian pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, serta bab 5, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab 1, yaitu latar belakang, saya akan menjelaskan review dari beberapa jurnal, yaitu yang jurnal pertama, Jurnal oleh Arum tahun 2017, yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan di instalasi radiologi RSUD Dr. Susilo Slawi. Pada penelitian oleh Arum ini, didapatkan hasil rata-rata waktu tunggu, yaitu 1962 menit atau 32 jam 42 menit. Sehingga hasil tersebut tidak sesuai atau belum sesuai dengan Kemenkes nomor 129 tahun 2008. Kemudian jurnal kedua yang ditulis oleh Lestari yang berjudul Analisis Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Pemeriksaan Fototorak Pasien Rawat Jalan di Instalasi Radiologi RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu serta faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu di instalasi radiologi RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta tersebut. Pada penelitian ini didapatkan bahwa hasil rata-rata waktu tunggu di RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta yaitu 62 menit atau 1 jam 2 menit. Nah, hasil tersebut sudah sesuai dengan Kemenkes nomor 129 tahun 2008 bahwa waktu tunggu torak harus kurang dari 3 jam. Kemudian, jurnal penelitian yang ketiga ditulis oleh Hermiati dengan judul Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi di RS Santa Elizabeth Batam, yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu serta faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu di instalasi radiologi RS Santa Elizabeth Batam tersebut. Pada penelitian ini didapatkan rata-rata waktu tunggu sebanyak 191,55 menit, yang artinya melebihi dari 3 jam. Rumus masalah pada KTI studi literatur ini adalah yang pertama, bagaimana waktu tunggu pemeriksaan fototorak pasien rawat jalan menurut jurnal Arum, Lestari, dan Hermiati. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu berdasarkan jurnal Arum, Lestari, dan Hermiati. Kemudian bab 2 terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah radiologi. Pengertian radiologi menurut Bapeten tahun 2011 yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penggunaan semua modalitas yang menggunakan radiasi untuk diagnosis dan prosedur terapi dengan panduan radiologi. Kemudian yang kedua ada pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan yaitu pelayanan pasien untuk melakukan pengobatan, observasi, diagnosis, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap di rumah sakit. Kemudian, standar pelayanan minimal atau SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah dan setiap warga berhak mendapatkannya secara minimal. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemeriksaan fototorak. Pemeriksaan fototorak adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui diagnosis atau kelainan-kelainan yang terjadi di sekitar organ paru-paru dan sekitarnya. Berikut ini merupakan kerangka teori dari karya tulis ilmiah studi literatur saya. Bab selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Pada metode penelitian ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian sendiri terdiri dari
dua hal, yaitu jenis penelitian dan waktu penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur review. Kemudian waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga September tahun 2020. Metode pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mencari data dari internet dengan beberapa literatur, yaitu 3 literatur berupa jurnal maupun textbook. Pada penelitian ini menggunakan sistem pencarian berbasis data seperti Google Scholar dan jurnal riset kesehatan. Kata kunci yang digunakan yaitu waktu tunggu, fototorak, dan radiologi. Selanjutnya ada alur penelitian. Setelah alur penelitian ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data terdiri dari 3, yaitu mereduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Kemudian bab 4 yang berisi hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ada seleksi artikel. Seleksi artikel merupakan pencarian literatur atau jurnal yang akan direview oleh penulis. Kemudian penulis menganalisis untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya ada deskripsi jurnal. Jurnal yang pertama yang dilakukan oleh Arum tahun 2017 dengan judul Analisis Waktu Tunggu Fototorak Pasien Rawat Jalan di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Susilo Slawi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu pasien rawat jalan di instalasi radiologi RSUD Dr. Susilo Slawi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa rata-rata waktu tunggu fototorak di instalasi radiologi RSUD Dr. Susilo Slawi tidak sesuai dengan Kemenkes atau melebihi batas standar pelayanan minimal yaitu kurang dari 3 jam. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan di instalasi radiologi RSUD Dr. Susilo Slawi adalah kurangnya sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis radiologi dan petugas administrasi. Yang kedua, kedatangan dokter radiologi yang agak siang. Kemudian yang ketiga, kesulitan dokter radiologi dalam membaca hasil fototorak normal maupun ada kelainan. Kemudian yang keempat, foto yang dipinjam basah tanpa hasil ekspertis dokter radiologi. Kemudian jurnal yang kedua yang dilakukan oleh Lestari tahun 2017 dengan judul Analisis Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Pemeriksaan Fototorak Pasien Rawat Jalan di RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito, Yogyakarta. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan di instalasi radiologi RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito, Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan pendekatan survei. Hasil penelitian ini yaitu didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu pemeriksaan fototorak pasien rawat jalan di RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito, Yogyakarta sudah sesuai dengan standar Kemenkes nomor 129 tahun 2008, yaitu 62 menit atau 1 jam 2 menit. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan di instalasi radiologi RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito, Yogyakarta. Yang pertama ada kedatangan pasien yang secara bersamaan, kemudian yang kedua kurangnya sumber daya manusia, yang ketiga ruangan pemeriksaan yang masih terpusat pada satu ruangan, ketersediaan baju ganti pasien, kemudian ada manajemen ketersediaan barang, serta kesibukan dokter spesialis radiologi. Selanjutnya, jurnal penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Hermiati tahun 2017 dengan judul Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi di RS Santa Elizabeth Batam. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan radiologi di instalasi radiologi RS Santa Elizabeth Batam serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lamanya waktu tunggu tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pada jurnal ini didapatkan bahwa hasil penelitian rata-rata waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan melebihi batas standar pelayanan minimal yaitu 191,55 menit atau melebihi dari 3 jam. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan di RS Santa Elizabeth Batam yang pertama yaitu
kurangnya sumber daya manusia atau petugas administrasi dan dokter spesialis radiologi, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang belum optimal. Kemudian selanjutnya ada perhitungan waktu tunggu fototorak pasien rawat jalan di masing-masing rumah sakit menurut jurnal Arum, Lestari, dan Hermiati. Bisa dilihat di sebelah saya. Dari T1 yaitu waktu pendaftaran di bagian administrasi, kemudian T2 yaitu waktu pemeriksaan foto, yang T3 adalah waktu pencetakan radiograf, dan keempat adalah hasil ekspertis dokter radiologi. Selanjutnya terdapat perbedaan dari ketiga jurnal dengan teori, yaitu mengenai hasil waktu tunggu dan perhitungan waktu tunggu tersebut. Menurut Kemenkes, perhitungan waktu tunggu pelayanan fototorak adalah tenggang waktu dimulai dari pasien foto sampai hasil ekspertis dokter keluar. Sedangkan berdasarkan ketiga jurnal tersebut, perhitungan waktu tunggu dimulai dari bagian pendaftaran hingga hasil ekspertis dokter keluar. Kemudian menurut penulis, berdasarkan hasil rata-rata waktu tunggu tersebut, yang paling tinggi yaitu terdapat pada hasil ekspertis dokter radiologi. Berdasarkan jurnal tersebut, jika dilakukan perhitungan sesuai dengan Kemenkes, yaitu dimulai dari pasien foto sampai hasil ekspertis dokter keluar, hasil rata-rata waktu tunggu torak pasien rawat jalan menurut jurnal tersebut masih belum sesuai dengan Kemenkes nomor 129 tahun 2008 bahwa pelayanan fototorak rawat jalan harus kurang dari 3 jam. Selain itu, perhitungan waktu tunggu di bagian pendaftaran mungkin bisa dievaluasi lebih lanjut dikarenakan banyak pasien yang mengeluh tentang lamanya waktu tunggu di bagian pendaftaran. Karena baik buruknya suatu mutu pelayanan kesehatan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan tersebut. Semakin baik mutu pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu tunggu pemeriksaan fototorak pasien rawat jalan di instalasi radiologi dapat disimpulkan menjadi 1. Kurangnya sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis radiologi dan petugas administrasi. Kedua, pembacaan hasil radiograf torak yang dilakukan setelah dokter selesai mengerjakan USG. Kemudian kesibukan dokter radiologi. Yang terakhir yaitu pemanfaatan fasilitas radiologi yang belum optimal. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan hasil. Berdasarkan review dari ketiga jurnal terkait dengan analisis waktu tunggu torak, jurnal pertama yaitu oleh Arum didapatkan hasil rata-rata waktu tunggu yaitu 1962 menit atau 32 jam 42 menit. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu Hermiati di RS Santa Elizabeth Batam bahwa rata-rata waktu tunggu pemeriksaan fototorak pasien rawat jalan 191,55 menit. Yang artinya hal tersebut belum sesuai dengan Kemenkes nomor 129 tahun 2008 tentang SPM bahwa pelayanan waktu tunggu torak kurang dari 3 jam. Sedangkan jurnal yang menurut Lestari, rata-rata waktu tunggu torak pasien rawat jalan di instalasi radiologi tersebut yaitu 62 menit atau 1 jam 2 menit, yang artinya rata-rata waktu tunggu tersebut sudah sesuai dengan Kemenkes nomor 129 tahun 2008. Selanjutnya, jika perhitungan waktu tunggu fototorak menurut jurnal dilakukan sesuai dengan Kemenkes, mulai dari pasien difoto sampai hasil ekspertis keluar, maka hasil yang didapatkan masih belum sesuai dengan Kemenkes, yaitu masih tetap melebihi dari 3 jam. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu tunggu di instalasi radiologi tersebut ada yang pertama, kurangnya sumber daya manusia khususnya dokter spesialis radiologi dan petugas administrasi. Kemudian yang kedua, pembacaan hasil radiograf fototorak yang dilakukan setelah dokter spesialis radiologi selesai mengerjakan pasien USG. Yang ketiga, kesibukan dokter radiologi yang tidak standby di ruangan. Yang keempat, penggunaan fasilitas radiologi atau fasilitas kesehatan yang belum optimal. Selanjutnya, saran yang bisa penulis berikan adalah masing-masing rumah sakit mungkin bisa menambah sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis radiologi dan petugas administrasi. Kemudian, untuk mempercepat pelayanan pemeriksaan radiograf fototorak, mungkin pembacaan radiograf fototorak bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum dokter spesialis radiologi
melakukan pekerjaan atau melakukan pemeriksaan yang lainnya. Selain itu, pihak rumah sakit bisa melakukan penjadwalan ulang praktik dokter spesialis radiologi, serta menambah fasilitas pendukung seperti teleradiologi untuk mempermudah akses baca dokter spesialis radiologi jika tidak standby di ruangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.